nyokap gue nangis sambil ngeliatin kayak astagfirullah, sampai baca gitu dah. Terus gue bingung kan gue kenapa. Gue ngeliat ke bawah, laptop gue jatuh, ada muntah gue. Kayak, nih tidur nih, please nih ya Allah. Ini sumpah. Terus? Enggak gue cekek banget gitu, maksudnya gue suruh nenek lu tidur. berontak apa? Nenek gue tuh bener-bener berdiri ngeliatin gue gini, sila di kasur gini. Pelipis mama gue tuh digigit sampai copot sininya sama rambut-rambutnya. Hai guys, balik lagi sama Gangga Kusuma. ini siapa nih? Istaini Fauzia Sama Alvin Lapian. di Eating Orients pastinya. Jadi kita membahas apa ini? Hari ini kita temanya apa nih, Dava? Kita temanya itu tentang kesurupan. Lu kan pengalaman. Coba dari lu dulu dong ceritain. Dari gue nih. Ya. Oke. Kalau gue mau cerita-cerita tentang kesurupan tuh gue lupa lagi. Tapi gue mikir dulu ya. Oh iya. Jadi dulu gue tinggal berdua doang sama nenek gue. Dulu rumah nenek gue lumayan gede lah buat ukuran berdua. Jadi tuh lantai atas bener-bener gak dipakai sama sekali. Pokoknya kita cuma di bawah doang. Nah jujur karena gue dulu gak bisa rapi-rapi tuh rumah kotor banget. Yang dimana tuh biasanya setan suka sama Ini yang udah lama? Udah lama, kejadiannya gue SD. Anjing lama banget. Nah, Ya. terus Nah itu tuh kayak wah kayak mengundang setan banget deh, barang di mana-mana dan berdebu. Jadi tuh yang rapi itu cuma meja makan sama kamar doang, selebihnya berdebu, tangga apa segala macam. terus berarti lantai atas kosong dong? kosong sama Kayak sekali. gudang gitu berarti, jadiin gudang. Enggak gudang juga, tapi kosong, Kosong aja? nggak penghuni. Kita Iya. cuma berdua. Gue bener-bener cuma berdua sama nenek gue waktu SD. Nah, ceritanya di perumahan gue yang dulu itu sering banget yang namanya mati lampu. Mohon maaf. Bener-bener ya. Terus. Nah, terus habis itu Itu gue lihat. Kalau nggak masuk. itu mati lampu. Iya. Aduh, jadi gak horor cerita gue. Udah gue minum dulu. Salah. Tadi ini emang kita horor komedi. Oh. Jadi biar nggak serem-serem amat gitu. Ini kesukaan gue nih. Iya, apa Di tuh? antara minuman green tea. Itu Lu green apa, tea lu tuh. apa? Gua Nggak tahu lu minuman lu apa. kopi susu. Ini enak nih. Americano lah. Americano. Enak nih ya. Kamu tuh minumnya Americano. Tuh, dengar tuh. Gua juga cuma dikasih gula sama susu sama aja coy. Enak nih. Oke lanjut guys. Nah pokoknya sering banget mati lampu. Nah terus gue cuma di kamar berdua sama nenek gue. Ngapain tuh? Kalau mati lampu tuh biasanya nyalain lilin kan. Iya. Jadi tuh rempang-rempang. Wah, ini udah dapet nih horornya kita nih. Jadi tuh tiba-tiba nenek gue pas lagi tidur ngegerem mak. Dinginan kali. Gak beneran gak kedinginan. Sumpah gue cerita serius nih. Jadi Gua lagi ngebayangin. Gerem, anjing. Iya, maaf nih, maaf. Nenek gue tiba-tiba ngegerem anjir. Terus gue bangunin kan nenek gue. Pas gue bangunin, gue melotot gitu. Apa gila? Enak nih. Ini kenapa nih? Gue langsung kayak bangunin. Nih, ya ampun nih sadar nih. Mana lu SD lagi kan? Iya, gue ketakut banget. Terus dia udah ngelirik ke meja di depan dia sebelah kasur dia itu selalu nyimpen pisau belati. Karena dia tuh kayak orang jadul gitu gaya hidupnya. Kupas apel. Namanya juga nenek-nenek. Iya. Orang dulu lah, Iya, orang dulu. kupas Masa apel tuh di samping kasur makan sambil nonton TV. Makanya pola hidupnya udah kayak gitu. Makanya pasti ada pisau belati. Dia udah ngeliat pisau belati mah. Anjing lu masih kelas 6 SD tuh ya? Ih, udah kelas Apa 6 yang lu SD, rasain? Gue kelas 4. Kakek gue tuh baru meninggal masalahnya. Oh. Nah terus habis itu gue langsung ngelirik Dapet tuh, lu, langsung gue ambil pisau belatinya kan kecil kayak yang pisau lipat buat Iya, iya. taruh di tas gitu. Gue lipat. Terus habis itu gue kaget, dia ngegerem bener. Dia ngomong ke gue, siapa kamu? Gitu. Dia yang ngomong siapa kamu ke gue. Terus? Ini Dea, nih sadar nih. Terus habis itu karena gue di situ posisinya gue masih Katolik. Gue baca doa-doa yang gue bisa. Gue waktu itu baca doa Bapak Kami lah. Dan itu nenek gue bener-bener gak sadar, malah tambah parah, malah ngamuk-ngamuk sumpah. Dan nenek gue tuh emang terkenal paling sering kesurupan kalau di keluarga gue. Oh iya. Kalau lagi, iya kalau lagi kumpul-kumpul keluarga nih nenek Dia gua, bisa tuh. nenek gue tuh nggak bisa bahasa Jawa.
tapi dia waktu itu pernah lagi kumpul keluarga tiba-tiba kesurupannya bahasa Jawa. Kayak gitu itu sumpah gue cuma berdua doang, gue takut banget. Akhirnya tahu nenek gue cekek. Gue kayak, nih tidur nih, please nih ya Allah. Ini sumpah. Terus? Enggak, gue cekek banget gitu maksudnya gue suruh Nenek lu tidur. berontak apa? Nenek gue tuh bener-bener berdiri ngeliatin gue gini Sila di kasur gini. Wah, Ya itu gue serem takut. sih. Jadi sama gue tidurin gini, nih tidur nih gue gituin. Dia ngelawan tapi. Enggak ngelawan, cuma tuh kayak ngeliatin gue terus habis itu gue baca terus doanya itu udah gak tahu berapa kali. Akhirnya nenek gue gini, kamu siapa? Tiba-tiba merintih kayak gitu, ngomong ke gue. Tapi itu udah sadar. Enggak, gue di situ Oh, masih? tahu, iya masih. Terus habis itu gue tetap baca doa. Akhirnya dia lama-lama ngikutin kayak bapak kami yang ada di surga gini-gini. Mungkin mungkin udah sadar. Dea, ini beneran Dea mukanya nenek-nenek. Dia bilang gue mukanya kayak nenek-nenek, Padahal dia. tapi dia serupan, dia tuh udah ngegerem banget, Mak. Udah yang teriak-teriak, siapa kamu? Terus kayak ngegerem gitu. Lu nggak minta tolong apa? Gila, itu tuh rumah Ya, dia gua kan- gede banget. Itu jam berapa? Gak ada tetangga. Dia SD masih pikirannya kan masih ini polos banget. Wush. Berduaan malam. Itu gelap banget dan di situ tuh emang udah banyak yang saling ngeliat. Jadi tuh lo sebenarnya jujur aja di rumah itu tuh nggak pernah yang namanya hidup damai. Pasti ada aja berantem dia sama suaminya dulu kalau masih hidup atau nggak sama mama gua. Oh, jadi kayaknya Dan tuh nenek rumah gua- emang ini kali ya emang. Nenek gue juga pernah kesurupan waktu itu marah sama mama gua. Pelipis mama gua tuh digigit sampai copot sininya sama rambut-rambutnya. Di rumah itu doang. Digigit. Robek demi Allah digigit. Itu rumah yang di mana sih? Itu rumahnya, ini gue kasih tahu ya, di perumahan Cikondo Makmur. Nah rumahnya itu rumah pertama di Cikondo Makmur, ada di sebelah kanan. Dulu tuh nggak ada tetangga pinggir kiri kanan. Itu daerah mana? Daerah Tangerang. Oh, Tangerang. Daerah Tangerang, kalau sekarang udah lumayan rame. Terus Dan yang kan akhirnya sama nenek gue dijual murah rumahnya. Itu rumah luas 250 meter, bangunannya 205, malah gede banget. Ada pavilion. Lu berapa lama di juga. Gue tinggal di situ dari gue umur 5 tahun sampai Emang gua- selama lo tinggal situ lo berdua doang? Enggak, jadi tuh kayak meretelin. Gue tadinya tinggal sama kakek gue, tapi Oh. meninggal. Terus mama gue katanya kerja, jadi ujung-ujung tinggal berdua. Dan itu emang serem banget dan wah parah. Pokoknya itu tuh dijual murah sama nenek gue cuma 700 juta. Padahal itu tuh kalau sekarang dijual bisa. Iya bisa lumayan lah. Iya, itu dijual murah. Dan untungnya banyak mau yang beli. Udah gitu Wah, udah tuh rumahnya berikutnya kayak tuh tusuk kena. sate gitu kan katanya ya. Kalau di feng shui gitu kan tusuk sate tuh rumahnya nggak bagus. Kayak bakal Tusuk sate itu maksudnya? jadi tuh ini rumah, tapi lu tuh pas di pertigaan jalan gitu loh, jadi jalan tuh bisa langsung ke sini. Kayak lu tahu apotek Senopati? Iya, itu dia tusuk sate. Iya, itu tusuk sate kayak gitu. Jadi ini jalan ada di pertigaan tapi dia di tengah sini. Oh, jadi dia di pertigaan tingkat di Iya, tusuk pertigaan sate. tengah-tengah Nah sekarang rumahnya. karena itu rumah serem banget, nah katanya itu juga banyak yang bilang karena rumahnya itu tusuk sate, makanya jadi kayak sial kayak gitu. Sampai sekarang nggak ada yang nempatin? Sekarang ada yang nempatin, nah makanya kenapa itu jalan ditutup permanen, jadi itu nggak ada pertigaan sekarang. Sama yang Oh. punyanya kebetulan ya Main begitu juga. Tokoh lah Oh di iya. situ yang Ngerti beli- juga lah yang gitu-gitu beli ya. Rumah gua tuh tokoh lah, maksudnya di Tangerang tuh maksudnya. Jadi dia bisa buat minta jalanan ini tuh jalanan komplek yang kayak ngarah tusuk sate ke rumah itu tuh ditutup tutup. permanen sekarang. Nanti kapan-kapan gua kasih tahu. Jadi cuma deh satu tempatnya. jalur doang? Jadinya tadinya yang tadinya ini rumah, ini jalan, jadinya ditutup, jadinya cuma kayak jalan gini aja, bukan pertigaan. kayak Tapi jalan biasa. tapi gue mau nanya deh, itu nenek lu kesurupan berapa lama sih? Maksudnya udah dari kapan? Enggak maksudnya pas Selama waktu itu. kesurupan tuh berapa lama? Dia berapa menit gitu? Wah, Ada gitu 15 menit atau lebih. Kayaknya 40 menitan, sumpah. Dan lu kuat ya? Gue tuh gue bingung nih. Oh, gua kalau jadi lu. Maksudnya kalau kita jadi posisinya dia masih SD loh, Mak. SD tuh gue belum megang HP. Pas Dan ini paling ada 40 HP menit loh ini nenek kesurupan. Ada HP nenek gue, tapi gue kayak nggak mungkin ngambil. Gue fokus ke nenek gue cuma takut gue diapa-apain doang. Cuman untungnya nenek gue nggak ngapa-ngapain gue. Tapi yang keluar dari mulut nenek lu tuh apa aja? Yang diomongin selama kesurupan? Cuma nanya siapa kamu sama udah gerem. Nah, coba lu bayangin kita jadi dia 40 menit tatap-tatapan sama orang kesurupan. Gua serem banget itu. Gua nggak tahu deh. Adu mata gitu kan tatap-tatapan lu bayangin coba. Lu kalau di situ gimana tuh? Gua tidur. Ih gimana mau tidur sih? Gua punya hati lu. Gua keluar rumah, gua keluar kamar, gua tahan pintu. At least enggaknya pas dimanggil Dava baru gua tahu. Nenek lu kenapa-napa? Gue tuh kepikirannya Nggak mau ngintip ngunciin dikit. nenek gua. Aman. Karena ada pisau. Iya, gue kepikirannya tuh mau ngunciin nenek gue, cuman gue takut dia ngancurin barang, atau nenek gue kenapa-napa. Di situ tuh gue Bisa, bingung iya mau juga. ngunciin apa, karena gue masih SD.
Tapi lu tahu pas SD itu yang lu kesurupan? Lu Tahu lah, itu soalnya udah ciri-ciri orang kesurupan banget, diajak ngomong kagak bisa jawab, gua tanya kenapa cuma ngegereng doang mau otosin gua, gak ngedip. Tapi Nggak pegel itu mah. itu udah deh keluarga gua maksudnya nggak suka berantem, kayak udah damai-damai aja nih. tapi sekarang. yang ngaruh tahu suasana rumah tuh maksudnya kalau misalnya nggak pernah ditempatin atau nggak diurus Kotor, nggak kotor. Ngaruh itu. Ngaruh, karena katanya tuh banyak yang demen ya, kayak gitu tuh banyak yang demen. Kan setiap sudut kan harus diisi setiap rumah. Benar. Nggak boleh kosong kan. Kosong dikit aja. Masuk deh. Apalagi berdua doang nih kan. Iya, Kayak itu rumah lu doang. kalau lu Gua Lu ada nggak, Mak? kayaknya udah pernah cerita deh di Timorians yang awal-awal teman gue kesurupan. Berarti nggak ada lagi? Gue baru sekali doang tuh yang lu tadi Lu? katanya ada. Dia tadi katanya Tapi ada katanya cuma gue kayaknya gue juga udah cerita nggak sih? Enggak yang Belum ya? yang tadi. Dia malu. Nggak, jadi gue ada nih guys. Ini agak Agak meloncong jauh soalnya. eksplisit lah. Jadi gini, jadi waktu itu tuh gue masih SMA, masih bisa dibilang SMA tuh kita masih bandel-bandelnya lah, Iya, iya, pengennya iya. nongkrong apa Iya, itu kita coba-cobain semua deh. Iya, iya. Udah nih, gue lagi di rumah. Cobain apa sih emang? Rokok. Kan masih bandel kita waktu itu nyoba-nyoba aja kan. Udah. Habis itu gue lagi di rumah nih, lagi nonton kan. Gue nonton tuh kadang suka kayak gini, gue lipet kaki di kursi roda gitu loh yang kerja. Gue kayak gini, udah gue begini aja kan. Tiba-tiba gue ngantuk, gue merem. Pikiran gue tuh gimana ya? Lu tau gak sih kalau layar komputer kena virus? Tang. Tau kan lu? Yang nembak-nembak gitu kan? Udah gue kayak gitu aja. Pas gue bangun-bangun, itu gue lagi dipijitin sama mbak gue nih pakai minyak kayu putih. Di pojok sana kan pintu kamar nih. Nyokap gue nangis-nangis sambil ngeliatin kayak astagfirullah, sampai baca-baca gitu dah. Terus gue bingung kan gue kenapa. Gue ngeliat ke bawah, laptop gue jatuh, ada muntah gue. Gue ceritain dong, emang tadi aku kenapa, Mam? Dia yang kayak, kamu berubah jadi harimau. Kayak gitu, coba peragain adek gue. Iya, gue tuh kayak gini nih. Yang keserupan. Dia ngeliatnya, gue yang kesurupan. Jadi dia kayak, wah. Jadi tuh lu nggak nyadar, tiba-tiba lu ada gitu. muntah gitu. Iya, jadi gue kayak, wah. Terus gue, polosnya gue gini kan, Mami videoin nggak? Ya gue pengen lihat dong, ya nggak sih? Gue malah digampar. Ya kan nyokap gue takut. Nyokap gue takut kan nggak ada waktu dong buat video ini. Lu lihat nih ntar ya kelakuan lu gitu. Iya, ternyata gue lagi kekencengan waktu itu. Bukan keserupan. Gue lagi kekencengan. Enggak, karena kekencengan. Waktu itu gue banyak beban pikiran, kenceng malah gue kan. Muter terus. Aman aja. Yang di Bandung. Ntar dulu belum kelar yang ini. Ada dua, tenang aja, aman aja. Habis itu udah gue kayak gitu kan, gue kekencengan soalnya. Gue kecapean waktu itu, jadi waktu itu gue capek banget. Itu yang pertama. Cerita yang kedua tuh, ini bukan gue ya, jadi gue dapet cerita dari temen gue kan kuliah di Bandung. Nah, emang gue akuin pergaulan Bandung tuh lebih parah daripada di sini ya. Contohnya? Contohnya kayak gimana tuh? Iya, sabar. Oke. Jadi dulu tuh ada tempat lah, tempat Maksiat. tempat dansa malam lah. Kan? Dansa Aman aja. malam? Diskotik. Iya, lu bukan. Gitulah. Dunia gemerlap. Ada satu tempat iya. tuh, temen gue bilang, lu kalau kesini pulang pasti dapat apa sih? Dapat hikmah. Dapat perempuan. Dapat pasangan lah. Oke. Kansnya ada Iya, ya. dapat lah. Paham lah ya. Iya, worth it lah gitu kan. Dapat. Udah nih, mereka dapat. Mereka ke kosan lah. Berbuat lah. Udah, enggak. Yang gue dengar ini cewek tuh tiba-tiba kesurupan. Kesurupan tuh yang kayak Pas dari kosan. di kosan, Pas lagi lagi berbuat. Pas lagi berbuat. Kesurupan, gitu-gitulah. Cakar-cakar gini-gini. Temen gue tuh kena cakar. Jadi lagi gitu. Malah demen anjing. Cakar kan. Tapi temen lu tuh sadar itu kesurupan. Sadar. Temen lu Tapi tahu kalau dia kesurupan. temen cowok gue ini nggak mau rugi anaknya. Jadi sebenarnya bukan kosan, dia udah check-in lah di hotel. Dia nggak mau rugi. Serem ya. Jadi tuh cewek kesurupan sama dia tetap dihajar. Tapi dipegangin, mukanya tutupin bantal. Sikat kan? Sikat. Gila gue. Apakah mati di Gue nggak tahu lah. Pokoknya intinya emang gue kenal banget nih, nggak merugi lah, dia nggak merugi. Jadi Gila ya. udah bayar buat check-in kan, gue nggak merugi. Siapa sih udah begitu tuh? Ada. Aduh. Gue Bahaya cerita temen-temen lu nih. doang. Udah, abis itu udah dia tinggal. Itu cewek dalam kesurupan dia tinggal, dia udah pulang. Pulang langsung.
Itu parah banget emang tuh anak. Jahat banget. Terus Jahat banget sih cowok. akhirnya lu Abis itu gue nggak tahu, gue tahunya ceritanya sampai situ doang. Kayak gitu doang gue kalau cerita kesurupan gue dapetnya kesurupan gitu. masih di Karena kan tadi gue bilang dia nggak mau rugi. Ya lu tadi ya lagi kesurupan lu gila. Gue kayaknya udah kagak ada nafsu deh. ya batak-batak gua gitu juga gimana nggak sih? Dia emang ada bataknya. Lu kali. Bukan gua bro, gua nggak segila Iya, itu. ngomong temen lu atau lu lagi. Sumpah bukan gua. Iya, iya. Jangan dia gila lu. Enggak, bukan. Gua ngasih caur itu tapi Haji, gua takut kan yang kesurupan. Aduh. Gua ngasih caur itu. Kesurupan masih diajar juga. Temen gue kan emang gesrek, gua gesrek banget ya. Emang gesrek banget ya. Jadi emang otaknya emang agak-agak. Enggak mau gua nongkrong sama lu. Gua juga nggak mau nongkrong sama dia. Lu udah gak mau nongkrong kapok ya, Wak? Iya. Gua Kalau gua gua gitu udah pernah ceritanya. cerita sih sebelumnya. Cerita lagi aja. kesurupan itu di mobil. Hmm. Cuman yang kalau misalnya menurut lu nih, Enak nih. Punya gue udah tinggal segini, guys. Enak kan? menurut lu nih, Emang nih antara nih. Kita balas biar dia nggak cerita-cerita. Ini enak banget kan? Lihat Tadi nih, tuh, gue udah iya, habis. nongkrong aja ini. lah ya. Dia nih si Cimeng ngeditnya. menurut lu kenapa bisa terjadi kesurupan sih? Kalau menurut gue ya, gue percaya kita bisa kesurupan tuh dimana kalau kita pikiran lagi kosong. Jadi kalau kita lagi bengong, itu bisa dimasukin. Kalau gue ngeliatnya begitu ya, kalau orang kesurupan tuh pasti kita lagi bengong. Dan Lagi kalau bengong, pikiran kosong. pikiran Terus kosong deh pokoknya. Itu Kondisi paling badan gampang. lelah juga ya. Lu lagi capek. Kalau gue capek. begitu. Tapi ada juga tuh maksudnya yang ya emang rentan aja gitu orangnya, makanya bisa kesurupan gitu Nah kan. itu contohnya Terus, neneknya dia itu kan sebenarnya rentan bisa dibilang. Iya, nenek gue rentan. Ada yang bilang katanya tulang rusuk renggang. Iya. Ya Itu- kan itu. biasanya ngomong gitu. Nah itu gue masih Tapi kan nggak tahu kenapa tuh. Mana tahu kan gitu tulang rusuk renggang apa enggaknya. Iya, tiba-tiba lagi dicek. Oh ini tulang rusuknya renggang gitu. Itu masa itu Gua gue pernah nggak cerita ngerti. ya, maksudnya gue satu mobil temen gue kesurupan ya, cewek. Di mobil. Gue itu ngeri banget. Aku juga ada, tapi gue udah cerita yang di mobil. Sama ujung-ujungnya kencangan juga dia di mobil. Tuh kan, penggolan lu nih gila nih. Udah parah dah. Gue nggak tahu nih gue kenapa ya. Gue di mana ya? Kita jangan temenan sama Dava yuk. Tapi Jangan. kita udah temenan ya. Nggak Gue udah setelah temenan, tahu anjing. semuanya gue nggak mau. Lah itu kan dulu, zaman-zaman SMA. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi. Kita ada. yang bener yang aman-aman aja. Sekarang ngapain sih emang? kalau- Gua di rumah aja. Di rumah. Di rumah Iya. aja ya. Masih kenceng tapi. Aduh, lu kalau misalnya kesurupan gimana? Gua nggak pernah kesurupan. Gue juga nggak sih alhamdulillah. Tapi Gua kan nggak kalau lu pernah. tanya kalau lu kesurupan gimana kan kita nggak ngontrol Iya sih. dong. Cuman Kita bisa maksudnya, mencegah gitu loh. Lu pernah takut kesurupan ya? Pernah karena katanya kan kesurupan bisa nyamber. Terus waktu itu gue, Pindah-pindah gitu. iya terus gue Oh, kan pernah ada di sekolah tuh, iya. biasanya di sekolah yang kesurupan massal. Gue tuh takut Ah banget iya itu tahu. maksud gua. Iya, jadi tuh katanya ceritanya awalnya tuh ada satu orang anak dulu. Itu tuh lagi halal bihalal Dan itu malahan. cewek Cuman loh, iya, cewek dia doang. tuh kayak naik motor lewat sawah gitu, nah katanya ada yang ngikut terus nyamber jadinya banyak. Yang Dan di gua masih nggak yang tahu di Sulawesi kok nggak tahu deh. itu kenapa bisa ada di kesurupan Jombang. massal. Kenapa ya? Kenapa ya? Kesurupan tuh yang masuk itu tujuannya apa ya? Sebenarnya gini loh. Bisa ngasih pesan nggak sih biasanya ngasih Bisa pesan? sih, cuman kan kalau Enggak, orang tapi lewat kadang gitu. tuh iseng juga Iya. nggak sih. Gua ngeliatnya tuh Iya, kalau menurut kesurupan gue lebih sih ke iseng iseng. juga. Enggak, kalau menurut gue ya, dia cuma pengen ngasih tau kalau misalnya gue ada nih di sini. Kayak mau menunjukkan ini ya eksistensi gitu ya. Iya. Bisa Iya, juga. bisa Soalnya kan jadi. kayak misalnya jalanan umum nih, misalnya orang bilang jalan situ rawan. Iya. Kan ya namanya jalanan pasti orang lewat dong. Terus kalau misalnya ketempelan gitu kan dia juga nggak ganggu, nggak apa. Iya. Yang ngasih lihat aja. Gua ada nih di sini. Tapi itu yang temen gue kesurupan itu, apa namanya? Jadi dia tuh minta anterin pulang. Dia tuh minta anterin pulang ke rumahnya. Gue nggak tahu maksudnya apa. Oh, Terus jadi gue sadar kan kalau yang ngomongnya bukan teman gue. Gue bilangnya enggak. Dia bukan ngasih tahu rumah lu." alamatnya nggak? Enggak, dia cuma bilang lurus, saya lurus. Padahal rumah temen gue tuh belok gitu. Nggak ada jalan lain ke rumah temen gue ini. Tapi dia Gua tiba-tiba nyetir. ngomong lurus. Dia nyuruh lurus. Lurus Maksa buntu untuk lagi? Lurus. Enggak, ada jalanan lagi ke sana. Terus gue bilang, enggak, itu bukan rumah lu. Kalau rumah lu ntar aja pulangnya, mau gue anterin. Gitu kan. Gue udah kesel banget. Ini maksudnya capek. Terus habis itu juga tengah malam. Jam... Oh itu lu nggak nyadar? Kenapa lu sadar itu bukan yang ngomong bukan temen lu? Gue sadar kesurupan karena Terus lu santai aja gitu. ya gue bawa tenang aja dulu. Maksudnya kan Iya sih, lagi di bahaya mobil gue juga, bertiga. bahaya juga sih ya. Jadi gue bertiga nih. Yang depan tuh cowok, gue nyetir sama temen gue cowok. Belakang tuh cewek satu temen gue ini. Kesurupan yang cewek. Kesurupan cewek. Jadi dia sempet teriak.
katanya ada yang masuk dalam loncat dari pohon. Terus udah dia diam, nggak ngedip dah. Iya. Nggak ngedip. Iya kenapa ya orang Nggak kesurupan ngedip. tuh nggak ngedip? Ngedip. Ya benar-benar definisi bukan lu kan. Iya, nggak Kalau ngedip misalnya gitu udah loh, nenek gue juga nggak ngedip. Iya, gue udah jadi dukun dah gue situ. Gue baca apa Kursi Al-Fatihah berapa kali, gue surat-surat pendek. Oh, gua ada satu cerita lagi. Jadi waktu itu ini ngomongin di mobil juga kesurupan. Jadi gua sama temen gua nih berdua, kita emang lagi muter-muter. Jadi kalau gabut tuh kita suka muter-muter sambil jalan aja kan, jalan yang muter-muter malam. Ada temen gua cewek ngabarin, di mana? Ini lagi di sini, lagi jalan-jalan. Ikut dong, gua juga gabut nih. Ya udah dong kita jemput. Tau juga, oke ceweknya ya kan, kita jemput nih. Jemput. Udah dia duduk belakang kan, muter-muter aja tol, masuk tol, keluar tol, gini-gini kan. Gua nyetir, temen gue yang di kiri, yang temen gue yang cewek di belakang kan. Udah, habis itu tiba-tiba gue lagi nengok belakang, dia tuh yang diem gitu loh, diem kan. Terus tiba-tiba dia kayak nepok pundak gue kan, udah, gue nengok kan, kenapa? Dia yang kayak gitu loh, tatapannya kosong gitu kan. Gue langsung, ya, ini kenapa dia, ya kan? Gue ngeri dia kenapa-napa, akhirnya gue ngomong kayak, ada temen gue namanya Yan, lu nyetir deh, gue pindah ke belakang. Maksudnya gue pengen ini dulu, kenapa nih gitu loh. Mau nanya. Kenapa pindah belakang? Ah, Masa? kalau gue nyetir kan susah ngobrol. Oke. Ngerti nggak? Oke. Ya kan? Bisa di kursi sebelah gitu. Yang di Dengerin dulu, depan. bisa. Jadi lu ngobrolnya gini. Susah. Kalau misalnya belakang kan dia duduk di kiri nih, yang di depan kan gue Oh jadi susah. TikToknya enak Iya, gitu. jadi kan kalau ini kan kita kayak sebelah-sebelahan gini, kalau di Oh, belakang iya, gua sama iya. dia kan Iya. sebelah-sebelahan ngobrol gitu kan. Pindah gua, kenapa lu gini-gini? Aduh gua kedinginan nih, menggigil gitu tiba-tiba. Peluk lah. Enggak, gua nggak peluk. Tiba-tiba dia kayak, udah peluk dong. Dia Peluk kan akhirnya kan? peluk, begini, gua bilang, kenapa? Peluk nih, dia emang dingin badannya. Gua giniin kan, yuk, gua haus. Yaudah, bentar, kita cari warung, beli air, ya kan, beli air, minum nih. Terus temen gua si Ian nih mikirnya gua kayak ngapa-ngapain di belakang. Padahal nggak, emang ini temen lama gua juga, sahabat lama gitu loh. Habis itu dia kayak, mau ngapain sih gua ke depan? Iya bentar, ini dia lagi menggigil ya, ntar gua ke depan gini-gini kan. Udah, gua sama Ian sambil ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu, lewat spion tau gak tuh, spion depan kan udah gitu. Habis itu udah, tiba-tiba nih cewek teriak. Dia lagi merek kayak gini, tiba-tiba gitu loh. Lu siapa? Ngerti nggak? Lu siapa? Apaan sih, tenang aja kali, kan lu yang nyuruh gitu loh, ngerti nggak? Habis itu udah kayak gini kan, gue lepas itu kan. Ini minum air lagi. Enggak. Lu siapa? Gue di mana? Gue mau dibawa kemana? Ini cewek tuh emang pakai baju tidur doang, ngerti nggak sih lo kalau baju tidur yang Iya. gitulah. Habis itu udah, dia ngiranya, gue ngiranya ya, ini cewek tuh ngeliatnya tuh gimana ya? Dia kayak nggak kenal gue sama temen gue ini, nggak kenal. Terus kayak di mobil, terus kayak ngiranya tuh kita mau ngapa-ngapain dia. Kita berdua nih, gue sama Ian, ngiranya mau ngapa-ngapain di cewek. Padahal nggak, awalnya kan emang ceweknya yang minta ikutan gabut kan. Udah, yang lebih gilanya, dia teriak-teriak, dia mau turun, tapi itu kita masih di jalan. Nah, habis itu gue tutup dong, soalnya daripada bahaya. Temen gue, itu makanya, itu kan poinnya dari kesurupan. Jadi dia ngiranya tuh gini, gue tutup, Yan kunci, jadi kunci pakem gitu loh yang bener-bener emang nggak bisa dibuka kan. Yang dari depan. Nah dia lewat jendela dibuka, badannya tuh udah keluar setengah, udah mau loncat. Dia teriak-teriak gitu, itu di daerah di Depok tuh ada pasar malam pokoknya, itu jam 1. Pasar malam tuh kalau yang rame banget, kita lagi lewatin dia teriak-teriak tolong. Kayak gitu. Lu tau nggak? Di badannya setengah. Gua ngapain? Gimana ya ceritanya? Coba ke mobil dulu dah. Di badannya nih. Gue begini, nahan. Oh, nahan. Kaki gua sampai begini, ngerti nggak sih? Ini jendela, palanya ini udah keluar nih. Tolong udah begini. Ya ampun, gini nih. Gua gini. Serius banget tuh orang. Raja tau. Iya. Habis itu udah nih. Ya Allah. Dia kalau beli gue pecahin banget lebih. Habis itu tadi ini serius nih. Habis itu udah gue tarik kan, gue ngunci, ngerti nggak? Gue gulat gitu kan, udah gue giniin aja. Itu ada kali setengah jam kayak gitu. Sampai Kak Ian tuh temen gue kan lagi nyetir nih, kena tendangan. Kena tendangan apa? Kenapa nggak berhenti? Gue ngerinya dia keluar, soalnya dia ngiranya tuh kita tuh orang jahat, ngerti nggak sih? Orang jahat, dia mau keluar dalam kondisi kesurupan gitu loh, dalam kondisi bukan dirinya dia. Gue bisa apa coba, ngerti nggak? Iya. Daripada ntar kenapa-napa gini-gini kan mendingan nunggu lu sadar baru lu gue lepas, lu mau ngapain terserah kan. Udah
Akhirnya lama-lama dia mulai sadar, adalah setengah jam tuh gue bergulat di belakang kan. Bergulat gue di belakang. Set main kunci-kuncian kita kan. Udah, pas dia udah mulai sadar, dia ngomong, gue kenapa, baru gue lepaskan pelan-pelan. Lu kenapa deh anjing ngerepotin, itu gue udah keringetan kan. Udah kita bergulat kayak kan. Udah, ternyata emang dia kekencengan. Bang, kekencengan lagi. Ampun. Ini kayaknya bukan keserupan Tapi temanya. emang portal menuju kesurupan itu biasanya kayak gitu loh. Kekencengan. Nah, kalau kekencangan lebih gampang gitu loh. Temen-temen lu ada, gue tuh dari awal udah mikir ini kayaknya bukan keserupan deh, kekencengan deh. Soalnya lo, Dia cerita nih. soalnya lo Nggak ngeliat, beres nih orang. ngeliat temen Makanya lu gue nyimak sendiri. banget nyimak. Iya, Pas dia udah bilang, gue "Serius tadi mau banget nyeplos. nih." Lah. Wah. Iya, Ini kontennya bukan horor guys, edukasi. kekencangan. Jadi jangan kenceng-kenceng lah. Iya. Lebih baik pas ya. Kurang-kurangin lah lu, Dav. Nah, Udah itu bersih lah ya, lu udah itu bersih lah ya. cerita-cerita dulu itu kayak 4 tahun yang lalu lah, zaman-zaman SMA lah. Udah bersih lah ya. Iya, jadi kan kalau dijadiin cerita sebenarnya kan edukasi juga gitu loh. Bukan untuk apa-apa. Berarti yang bisa lu ambil apa? Jangan kebanyakan. Kalau bisa jangan sama sekali. Jangan, kalau gitu Jangan, jangan jangan. sama sekali guys. Nggak baik. Gak baik buat badan sih, selain ilegal juga. Itu kayak buat badan. seru-seruan aja. Kalau diceritain tuh itu seru, tapi sebenarnya emang enggak juga. Itu buat Tante cerita. gua pernah kesurupan ratu kuntilanak. Ratu kuntilanak. Dia udah ratunya. Gue belum lahir tapi. Iya, emang ada kasta-kastanya gitu kan. Diceritain sama kakak gua. Kakak gua masih kecil malah. Kan gue 5 bersaudara kan, gue anak keempat. Nah, kencangan nih. Bercanda lah, kita suka bercanda kan. Ini cuma gini ngapain coba? Busa bro. Musa. Bener-bener. Itu maksud gua. Dulu Maksudnya tante gua pernah kesurupan, katanya kesurupan atau kuntilanak. Jadi dari siang zuhur sampai maghrib cuman diem di sofa. Terus kan ini sofa, sini tuh jendela gitu loh keluar di lantai 2. Jadi kakak gue itu lagi keluar kamar, jadi pas keluar kamar tuh view-nya langsung yang sofa ini, si tempat tante gua duduk. Terus habis itu tante gue tuh cuma ngeliat keluar, udah diem dong gitu sampai maghrib. Sampai Diem namanya doang. manggil berapa ustadz tuh. Katanya itu ada ratu kuntilanak depan rumah gua. Jadi dia cuma duduk diem doang. Udah diem. Wow. Wah itu Lama. ditangannya tuh sampai 2 sampai 3 iya ustadz gitu lah. Set gue ngeri banget, gue Itu nggak dia tahu deh. ngapain ya? Kok diem gitu ratu Gue kuntilanak? nggak ngerti, gue nggak ngerti. Masalahnya itu ratu kuntilanak itu depan rumah gue gila. Rumah lu yang sekarang nih. Ya rumah gue yang sekarang. Serem Tapi gue nggak banget. tahu sekarang itu ratunya Serem gimana. banget. Soalnya rumah lu tuh rumah pertama deh kayaknya di Rumah gue situ rumah ya. pertama emang di komplek dan emang banyak banget sih. emang. Soalnya gue lihat tuh pinggir-pinggiran rumah lu tuh kayak yang udah model-model sekarang Kemarin-kemarin minimalis. pas- Kalau sekarang kalau pas rumah lu tuh syutingnya masih gua hati. jadul. Ih sumpah. Iya. Apa lu halu? Apa lu? Rumahnya tuh masih yang kayak interior jadul tapi mewah-mewah jadul gitu tapi zaman-zaman dulu gitu. Kalau pinggiran dia tuh kayak yang udah mungkin direnov atau enggak emang baru kali ya. Oke, jadi sekian cerita-cerita tentang kesurupan dari kita. Kesurupan kencengan. Kesurupan tentang kita. Mungkin kalau misalnya kalian ada konten-konten atau Cerita-cerita cerita boleh yang sharing lain, di bawah. bisa sharing yang lain. Mungkin kalian yang ada ide Nah. di bawah sini. Biar kita ceritain atau gimana ntar baru kita bahas. Kita bisa nyari topiknya dari kalian gitu. Atau mungkin kita cari narasumber terpercaya, kita Bisa. datang ke tempat horornya. Tapi ini serius ya. Heeh. Ya, kalau misalnya emang kalian punya tempat yang memang Iya, Horor. jangan Dan ada dibawa-bawa. narasumbernya, kalian boleh banget, bisa banget. banget kalian kirim ke email Bawah ini. Oh, atas. Di atas apa di bawah? bawah ya pokoknya email Kalau di lah. komen lah juga. Ya sekian dari kami, saya Aldi Taher. Saya Ratu Atul. Saya Wendy Cagor. Ratu Atul. Kenapa di otak gue? Kok gue ingetnya Ratu Atut sih? Udah.